Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila. Saya dari kelas reguler 1B NPM 2215100084. Sini saya akan menjelaskan cara menggunakan Zahir. Pertama-tama kita klik data baru. Terus untuk nama perusahaannya buat PT Sumber Rezeki. Terus untuk alamatnya kita buat saja Jalan Gatot Subroto, kilometer 4,5. Terserah sih alamatnya apa saja, dan untuk negaranya kita buat Indonesia, kotanya kita buat kota Medan. Terus kode posnya terserah buat apa, kita buat saja 20 22 21. Terus nomor teleponnya itu bebas. Terus emailnya kita buat Pancabudi saja, pancabudi@gmail.com. Terus www kita buat saja Sumber Rezeki. Terus kita lanjutkan. Terus itu bulannya kita ganti dulu yang sesuai dengan di buku, yaitu bulan Januari. Itu tahunnya kita ganti dulu jadi 2017. Terus kita lanjutkan. Terus yang tidak ada lagi lanjutkan, ini ada proses, kita tunggu. Tidak ada. Terus kita lanjutkan saja. Terus ya, kita tunggu dulu, ini prosesnya. Ditunggu dulu. Langsung pijit OK. Untuk kita lanjutkan saja. Baru selesai. Lalu tunggu sebentar. Oke. Untuk awalnya itu kita ganti dulu untuk namanya. Perusahaan dagang kita ganti dulu persediaan. Kita klik OK. Persediaan satu itu diganti dengan persediaan barang dagang. Terus klik rekam, tutup. Kita buka setting saldo awal, terus saldo awal akun. Terus kita lihat kasnya itu kita buat 3.500.000 yang sesuai dengan di buku. Terus yang di bawahnya 2.500.000. Kalau yang tidak ada di buku kita lanjutkan saja. Piutang usaha kita buat 445.000. Terus kita cari asuransi dibayar di muka, kita buat 2.300.000. Sekarang kendaraan
125 juta. Karena di buku ada tanda kurang, kita buat negatif saja. Terus kita cari lagi utang usaha atau utang dagang. Terus kita cari lagi utang gaji atau utang upah. Terus kita buat utang bank. Terus modal disetor itu 35.500.000, terus laba ditahannya 36.300.000. Terus kalau udah kita pijit rekam. Sekarang kita buat saldo piutang, kita buat setting saldo awal, kita buat piutang usaha, terus kita buat baru, kita buat data baru, terus kita baru lagi, kita ganti dulu jadi C001. Untuk perusahaannya kita lihat yang di buku, PT Megantara. Kalau sudah, kita pijit baru, terus kita perbaikan lagi itu jadi C002. Jadi perusahaan itu PT Unggul Utama. Kalau udah, kita pijit baru lagi. Sini kita ganti lagi jadi C003. Terus perusahaannya itu jadi CP Cipta Kreasi. Kalau itu baru kita pijit rekam. Terus kita klik PT Megantara. Terus kita ganti dulu tanggalnya jadi 1 Desember 2016. Oke. Kita buat INV 01. Terus itu nilainya 1.025.000. Terus rekam. Terus kita cari dulu PT Unggul Utama. Terus tanggalnya kita ganti 11 November. Oke, INV. Terus kita buat INV. Terus jumlah uangnya 2.450.000. Terus kita rekam. Kita buat baru lagi. Terus kita buat Cipta Kreasi. Kita buat jadi INV 03. Terus harganya itu 850.000. Kalau sudah, kita rekam, baru kita tutup. Habis itu kita akan membuat saldo utang. Terus kita buat perusahaan baru dulu. Kita buat aja V sama dengan 001. Perusahaannya kita buat jadi PT Sinar Elektro karena di buku kayak gitu. Terus kita pijit baru lagi, kita buat lagi ID-nya jadi V002. Nama perusahaannya CV Riung Jaya. Kita buat sesuai yang di buku. Terus kita buat klik baru lagi, terus V003. Nama perusahaannya CP Cipta Kreasi. Kalau udah, kita pijit rekam, pijit ya lagi, terus kita klik yang pertama PT Sinar Elektro. Terus kita ganti dulu tanggalnya jadi 5 Desember.
itu NV nya itu kita ganti dulu jadi NV01, harganya itu 10 juta. Terus kita rekam, kita buat baru lagi. Terus kita ganti tanggalnya dulu jadi 7 November 2016. Jangan lupa buat INV02 dengan harga 6.025.000. Kalau sudah kita rekam, baru buat baru lagi. Terus cipta kreasi, kita ganti tanggalnya 26 November. INV-nya kita buat, jumlah uangnya 850.000. Terus kita rekam, balance, kita lihat dulu sama kayak di buku harganya. Kita tutup dulu, baru kita buat baru dulu. Kita buat kode satuannya, kita buat unit. Nama satuannya kita buat unit, baru keterangannya 1 unit sama dengan 1 PCS. Baru kita rekam, baru itu kita buat aktif. Terus kita lihat kelompok produk. Kita buat jadi barang elektronik. Kita pijit ya. Baru kita tutup. Kita buka setting. Saldo awal. Baru kita buat baru. Nama barangnya kita buat baru dulu. Kode barangnya kita bikin B01. Kita ganti dulu satuan dasarnya jadi unit. Terus deskripsinya itu buat nama barangnya itu kipas angin, karena di buku kayak gitu. Terus klik baru, jadi diganti dulu itu unitnya. Terus kita kode barangnya kita buat B002, itu rice cooker. Kita pijit baru lagi. Jangan lupa diganti unitnya. Kode barangnya B03, itu radio FM atau AM. Kalau sudah pijit baru lagi. Tunggu, itu ganti dulu unitnya. Kode barangnya kita bikin B04. Kita buat jadi TV 20. Sudah buat baru lagi. Kita tunggu. Ganti dulu satuan dasarnya jadi unit. Terus kode barangnya B05 jadi TV 14. Kita klik baru lagi. Gantian dulu satuan dasarnya. Kode barangnya jadi B06, baru itu mesin cuci. Kita pijit lagi baru. Kalau sudah, kita ganti lagi satuan dasarnya jadi unit. Kode barangnya B07. Terus barangnya kulkas, baru langsung rekam. Kita pijit dulu kipas angin.
daftar awalnya itu 5. Untuk harganya 75.000. Baru rekam. Kita buat baru lagi. Kita buat kode barang ini untuk rice cooker, satuannya itu untuk 2. Harganya itu 125.000. Terus kita rekam lagi. Terus kita buat baru lagi. Kode barangnya kita buat radio. Stok awalnya 7 dan harga barangnya 35.000. Kita rekam, terus pijit baru lagi. Cari lagi. Nah, stoknya itu 4, harga pokoknya itu 825.000. Terus rekam, terus kita cari baru lagi. Nolnya itu harga pokoknya itu 315. Nah, harganya itu 375.000. Baru kita rekam lagi, kita pijit baru lagi. Kode barangnya kita buat kulkas. Stok awalnya 5 itu, harga barangnya 1.125.000. Terus kita rekam, baru kita tutup. Kita buka dulu kas dan bank. Terus buat kas keluar. Akun kasnya kita ganti dulu. Penerimanya kita buat dulu. Kita buat aja C001, baru perusahaannya kita buat CV Tri Megantara. Megah, sorry. Baru kita pijit ya. Terus kita pijit. Kita ganti tanggalnya dulu. Tanggal 3 2017. Bahan promosinya kita cari dulu. Terus kita klik, nilainya itu 255.000. Terus kita buat sebesar itu, terus kita rekam. Kita lanjutkan ke pembelian. Penjualan. Terus kita tambahkan pembayaran piutang usaha. Akun kasnya dulu kita ubah dari PT Megantara untuk tanggalnya. Nah, terus jadi 750.000. Klik di sebesar, terus direkam lagi. Kalau sudah, kita pijit total. Dan sekarang kita buka penjualan lagi. Buka penjualan, kita buka dulu. Kasnya kita ganti dulu. Pelanggannya kita cari dulu. PT Bayu Segara. Kita klik uangnya jadi 100.000. Kita ganti tanggalnya dulu, 6 Januari 2017.
Terus kita rekam, kita buka invoice penjualannya. Untuk nama pelanggannya itu kita buat dulu karena tidak ada PT yang baru. Nah, buat C004. Terus nama perusahaannya kita buat PT Bayu Segera. Kalau sudah, bisa kita rekam. Kita klik, tanggalnya kita ganti. Jadi 6 Januari. Nama barangnya itu B03 atau radio FM. Dikirimnya dengan 1, harganya itu 75.200. Kita pijit pajaknya. Sebentar. Terus kita pijit pajak. Nah, kita buat FAT. Terus itu B05 TV 14. Dikirim itu 1 dengan harga 95.000, sorry. Pajaknya kita buat VAT nya lagi. Kalau sudah, tanggalnya dulu kita ganti jadi 6. Kita ganti dulu ID-nya menjadi E001 dengan nama Rina. Oke, kita rekam. Jabatannya dulu, terus marketing. Rekam ya. Klik OK lagi. Dalam pembayaran itu kita buat hari diskon 10, hari jatuh tempohnya itu 30, itu 2%. Pijit OK. Terus kita pijit rekam. Terus kita lanjutkan untuk nama pelanggannya dulu. Sorry. Ini ada kesalahan sedikit, jadi kita perbaikin dulu. Buat dulu, kita buat baru B004. Nama perusahaannya PT Lancar Jaya. Kalau udah kita rekam ya, kita klik, kita ganti dulu tanggalnya 9 Januari 2017.
itu ada kipas angin, langsung kita klik, diterima itu 10, harganya 73.000. Kita pilih aja. Yang kedua rice cooker, diterimanya 10 dengan harga 121.000. Yang jadi 03, diterimanya 10, harganya 65.000. Kalau sudah, kita ganti dulu biaya-biaya lainnya dengan harga 100.000. Terus tanggalnya dulu kita ubah dulu menjadi 9 Januari. Kita buat 10, 30, 2%. Oke. Terus kita pilih saja rekam. Terus kita pijit batal. Kita kembali kas dan bank, kas keluar, kita pijit dulu kas, terus penerimanya kita buat baru aja dulu, kita ganti dulu ke others 002, terus nama perusahaannya Ketua Lingkungan. Terus kita pijit rekam, terus ya, kita ganti tanggalnya dulu jadi 11 Januari. Oke. Kita ganti dulu jadi beban kebersihan dan keamanan. Kalau sudah kita buat rekam, nilainya itu 51.000. Terus kita pijit sebesar. Kalau sudah kita rekam, kita pijit batal. Oke, kita sekarang membuat pembayaran hutang. Kita pijit dulu pembelian, kita pembayaran utang usaha. Terus kita cari pengirimnya dulu, Ceperium Jaya. Tanggalnya dulu jadi 12 Januari 2017. Baru kita pijit. Jumlah dibayarnya itu jadi 1.250.000. Kalau sudah, kita pijit sebesar, baru kita rekam, kita pijit batal. Kita pijit penjualan dulu, invoice penjualan. Kita buat nama pelanggannya itu, karena tidak ada, Bude Rahayu, jadi kita buat yang baru dulu, C005. Nama perusahaannya itu Bude Rahayu. Kita rekam, baru ya, kita klik, kita ganti tanggalnya dulu jadi 16 Januari 2017. Kita pijit tunai dulu, kita ambil B01 kipas angin, dikirimnya 2 dengan harga 135.000. Karena kita pakai pajak, kita buat saja jadi VAT atau VAT jadi B03. Dikirimnya itu 4 dengan harga 75.250.000. Pajaknya kita buat VAT jadi
B06 atau mesin cuci. Dikirimnya itu 1 dengan harga 618, 250.000. Kita buat tanggalnya dulu, kita ganti menjadi 16 Januari. Terus kita ganti jadi B05 TV14, dikirimnya itu 3 dengan harga 495.000. PAT-nya kita buat ya. Kita buat selesemennya. Karena disitu Budi, kita buat baru lagi, kita buat Budi. Nama pelanggannya kita buat Budi. Baru kita rekam. Sebentar. Kita buat dulu jawab jadi marketing. Terus kita kirim. Kita buat batal. Kita buka pembayaran piutang usaha. Terus penerimanya dulu PT Sinar Elektro dengan tanggal 17 Januari. Itu 4.725.000. Kita beri sebesar, baru kita pijit rekam. Nomor gironya itu kita buat BG 0011 dengan tanggal jatuh temponya itu 4 Januari 2017. Oke ya. Oke. Kita pijit tutup. Terus kita buat akan transfer ke bank. Kita buat kas dan bank, terus transfer kas. Kita ganti dulu itu menjadi kas. Itu diganti menjadi ke bank. Tanggalnya itu kita buat 18 Januari 2017. Nilainya itu kita buat sebentar. Kita buat 1.280.000. Oke. Jadi tidak ada yang perlu diedit lagi. Maka kita sudah, kita pijit rekam, terus batal. Terus kita buat pencairan keluar. Buka kas dan bank. Kita buka kas keluar.
pijit rekam. Terus itu ada kesalahan, kita buat saja minus. Nah, kita edit dulu. Oke. Kerusakan dan kegagalan. Nah, sekian dari saya penjelasannya.